Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 221 Tak tahu malu guru baru. Song Qiu benar-benar tercengang. Dia menatap Wei Guangtao dengan tatapan kosong, pikirannya sedikit kosong. Bagaimanapun, apa yang dikatakan pihak lain telah sepenuhnya menyegarkan pemahaman Song Qiu tentang tidak tahu malu. Dia jelas merupakan adik laki-laki Ning Yuan Shui. Untuk membantu Ning Yuan Shui memenangkan kemenangan ini, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Saya yakin, setelah sekian lama, Song Qiu mengucapkan dua kata. Kamu sangat tidak tahu malu. Mo Wuyu kembali sadar dan berkata dengan marah, bisakah kamu berbicara begitu bebas? Mo Wuyu, apa maksudmu? Wei Guangtao sedikit tidak puas dan mendengus dingin. Mengambil omong kosong, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Persaingan antara kamu dan tuanku, Tao Yuan Shui, adalah duduk bersamanya. Kompetisi murid, siapapun yang memenangkan dua kemenangan, sebagai murid Yuan Sui Dao Zun, saya akan bertarung sebagai perwakilan. Kamu, Mo Wuyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu tidak ingin berkompetisi, serahkan saja Nebula Order. Jian Lushi juga bereaksi saat ini. Matanya bersinar, dia sangat bersemangat, dan dia bahkan merasa ingin tertawa. Dengan suara keras. Luar biasa, Jian Lushi sangat terkesan. Langkah guru sungguh brilian. Jian Lushi memandang Ning Yuan Shui di paviliun tengah gunung, dan kekagumannya menjadi semakin kuat. Tanpa diduga, sang master memiliki gerakan seperti itu. Jian Lushi menghela nafas. Untuk dapat memprediksi langkah ini, sang master seperti reinkarnasi dari Zuge. Bagaimanapun, Mo Wuyu hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun. Dia biasanya membaca buku di toko Xingluo dan tidak bertemu banyak orang. Dalam kompetisi hari ini, Mo Wuyu berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk mengalahkan Jian Lushi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan tidak tahu malu untuk mengirim Wei Guangtao untuk bertarung. Sialan, Song Qiu tidak bisa menahannya lagi, dan mengutuk, kamu baru saja menjadi master, mengapa kamu tidak mengatakan ayah yang baru saja kamu kenal? Cepat panggil dia ayah. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wei Guangtao menjadi gelap. Dia melirik Song Qiu dan melontarkan pandangan tajam, bocah liar macam apa ini? Dia berbicara omong kosong. Jian Lushi bahkan mengangkat alisnya. Kamu bajingan, pergilah dan minta maaf padaku, saudara muda Wei. Wei. Dia mengubah nada bicaranya dengan cukup cepat, dengan Chu Chen berdiri di sampingnya, dan melihat bahwa Chu Chen tidak menghentikannya. Song Qiu merasa tenang dan berbicara lebih tegas. Apakah aku harus meminta maaf padanya? Kecuali dia memanggilku kakek. Sebentar lagi. Ngomong-ngomong, dia adalah cucuku yang baru dikenal. Wei Guangtao sangat marah dan melangkah menuju Song Qiu. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Saat ini, Chu Chen berkata dengan ringan. Kalau begitu tidak perlu melanjutkan kompetisi ini. Ayo, bertarung dalam kelompok. Wei Guangtao berhenti dan menatap Song Qiu dengan tajam. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud anak ini. Dia sebenarnya ingin memprovokasi dirinya sendiri dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengakhiri kompetisi.
Saya hampir ditipu. Saya telah mencatat akun ini. Wei Guangtao menatap Song Qiu dengan dingin. Setelah kompetisi selesai, saya akan menyelesaikannya perlahan-lahan dengan Anda. Wei Guangtao berbalik, berjalan ke arah Mo Wuyu, dengan wajah tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita bisa mulai sekarang." Hati Mo Wuyu berdebar kencang. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Wei Guangtao? Tapi dia tidak tahu bagaimana mengatasi situasi di depannya. Mo Wuyu memandang Chu Chen tanpa daya, dan Chu Chen kebetulan sedang berjalan menuju Mo Wuyu saat ini. Banyak mata tertuju pada Chu Chen. Apakah kamu mencoba menghentikan kompetisi ini? Jian Lushi mencibir. Dia baru saja dikalahkan dan tidak sabar untuk melihat Wei Guangtao membalaskan dendamnya. Chu Chen mengabaikan Jian Lushi, datang ke sisi Mo Wuyu, dan bertanya dengan prihatin, "Wuyu, apakah kamu lelah karena pertarungan tadi?" Mo Wuyu tertegun sejenak, menatap mata Chu Chen, dan tanpa sadar mengangguk. Karena semua orang bertindak sesuai aturan, seperti yang aku katakan tadi, Wuyu harus menghadapi sendiri giliran saudara-saudaramu. Wuyu berhak memilih untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Sekarang Wuyu tolong istirahat sebentar. Begitu dia selesai berbicara, Wei Guangtao mengerutkan kening. Apakah perlu? Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa kekuatan Mo Wuyu tidak setingkat dengan Wei Guangtao. Dalam pertarungan antara kedua belah pihak, Mo Wuyu tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang disebut penyesuaian istirahat ini tidak masuk akal sama sekali. Apakah itu perlu atau tidak? Itu bukan hal yang harus Anda pedulikan. Chu Chen menatap langsung kening Yuan Shui di pavilion tengah gunung. "Tuan Yuan Shui, permintaan yang saya buat sesuai aturan." Mata Ning Yuan Shui bertemu dengan mata Chu Chen di kejauhan. Dia juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda ini. Namun, aturan tersebut baru saja ditetapkan oleh kedua belah pihak, jadi Ning Yuan Shui tentu saja tidak bisa menariknya kembali. Jika tidak, Chu Chen pasti akan mempermasalahkan identitas Wei Guangtao. "Katakan padaku berapa lama kamu ingin istirahat," kata Ning Yuan Shui. Chu Chen berpikir sejenak dan memandang Ning Yuan Shui. 2 tahun. Wajah Ning Yuan Shui menjadi gelap. Song Qiu tertegun sejenak dan tidak bisa menahan tawa. "Sepertinya ini sesuai aturan. Kamu bisa menjadi murid saja. Tapi tidak bisakah kita istirahat lebih lama?" Wajah Mo Wuyu awalnya penuh kesedihan, tapi sekarang dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun pernyataan Chu Chen agak tidak tahu malu, ia tetap memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. "Mustahil," Wei Guangtao bereaksi dan dengan marah berkata, "Istirahat 2 tahun? Konyol, sama sekali tidak mungkin." Song Qiu terkekeh. "Jadi, guru yang baru saja kamu jadikan master itu masuk akal dan masuk akal? Sialan, kamu adalah anjing berstandar ganda." Meskipun Song Qiu sendiri yang menggumamkan beberapa kata terakhir, Wei Guangtao mendengarnya dengan jelas. Wei Guangtao menatap Song Qiu dengan mata yang hampir terbakar. Dia tidak pernah diremehkan dan dipermalukan seperti ini. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah seorang anak muda. Wei Guangtao diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan membuat anak ini berlutut dan memohon belas kasihan hari ini. "Xiao Qiu,
Lupakan saja, kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengenalimu sebagai ayahmu dan kakek sebagai cucumu. Mari kita belajar darinya. Chu Chen berkata sambil tersenyum. Terlebih lagi, jika orang tak tahu malu seperti ini tetap tinggal di Xingluomen untuk 1 hari lagi, itu akan sia-sia. Mendiskreditkan Tao Luo Yun. Song Qiyu sangat kooperatif dengan Chu Chen. Kakak ipar berarti. Chu Chen memandang Wei Guangtao dengan jijik. Tidak perlu 2 tahun, biarkan Xiao Wuyu beristirahat selama 2 jam dan kamu bisa mengalahkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Mo Wuyu terkejut dan menatap Chu Chen dengan cemas. Jika benar-benar membutuhkan waktu 2 tahun, dia yakin bisa menyusul Wei Guangtao. Tapi 2 jam? Bagaimana mungkin? Aku akan menunggumu selama 2 jam. Wei Guangtao menekan amarah di hatinya, takut Chu Chen akan menyesalinya, dan segera berbicara dengan keras. Di paviliun tengah gunung, Ning Yuanshui juga duduk setelah mendengar ini. Minumlah tehnya. Kalau begitu biarkan Mo Wuyu menjadi pemimpin sekte Xingluo selama 2 jam lagi. Bab 222 Jimat Guntur. Ning Yuanshui awalnya khawatir Chu Chen akan bersikeras bertahan selama 2 tahun. Akibatnya, pertaruhan antara kedua pihak akan sulit berjalan lancar. Selama Ordo Nebula masih di tangan Mo Wuyu, dia tidak bisa secara sah menjadi penguasa sekte tersebut, apalagi mencurinya. Tapi Chu Chen dengan cepat mengubah nadanya. Dia mampu menunggu selama 2 jam. Ning Yuanshui memandang Wei Guangtao dengan penuh persetujuan. Senang sekali Wei Guangtao bisa mengendalikan emosinya tepat waktu. Sekarang giliran Mo Wuyu yang merasa sedih. Sudut mulut Ning Yuanshui sedikit terangkat. Dalam 2 jam, dia akan menjadi pemimpin sah sekte Xingluo. Wei Guangtao melirik Mo Wuyu dan Chu Chen sambil mencibir, berbalik dan berjalan kembali ke paviliun gunung dengan tenang. Pengatur waktu, mulai dari sekarang, Mo Wuyu tampak cemas dan menatap Chu Chen dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saya bukan tandingan Wei Guangtao. Jangan terburu-buru, bukankah kita masih punya waktu 2 jam? Ayo pergi. Mo Wuyu tertegun. Mau kemana? Sudah waktunya. Ayo turun gunung dan makan. Chu Chen berkata. Hanya ketika kamu kenyang kamu dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Mata Mo Wuyu melebar. Chu Chen memanggil Song Qiyu, dan mereka bertiga berjalan menuruni gunung. Misteri macam apa yang dimainkan orang ini? Ning Yuanshui tiba-tiba mengerutkan kening, dan ada perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Lucy, bawa kedua adik laki-lakimu turun gunung dan lihat apa yang mereka lakukan. Aku akan pergi juga. Si Fugui menawarkan diri. Aku harus mengawasi mereka dan tidak membiarkan mereka kabur. Dalam perjalanan menuruni gunung, Mo Wuyu merasa khawatir. Song Qiyu tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya. Kakak ipar, pihak lain jelas tidak tahu malu. Mengapa kita masih bertengkar? Sangat disayangkan bagi Xingluomen bahwa orang-orang seperti itu tinggal di Xingluomen bahkan hanya untuk 1 hari. Chu Chen berkata dengan ringan, akan lebih baik memanfaatkan hari ini dan mengusir mereka semua dari Xingluomen selamanya. Tapi, aku, Mo Wuyu tidak berdaya. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan Wei Guangtao. Hanya karena kamu tidak bisa mengalahkannya bukan berarti kamu tidak bisa menang.
Chu Chen berkata kepada Song Qiu dengan suara yang dalam, "Berjalanlah beberapa langkah lebih cepat dan belikan aku sesuatu." Kata-kata kepada Song Qiu, dia meminta Song Qiu mengingat hal ini. Meskipun Song Qiu penuh dengan pertanyaan, dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu dan segera berlari menuruni gunung. "Kamu ingin membuat jimat ajaib?" Mo Wuyu berbisik sambil menatap Chu Chen dengan tidak percaya. 2 jam, selain waktu naik turun gunung, hanya ada sekitar 1 jam. Dalam waktu tersebut, Chu Chen ingin membuat jimat yang bisa membantunya mengalahkan Wei Guangtao. Menurut Mo Wuyu, ini mungkin lebih sulit daripada mengalahkan Wei Guangtao sendiri. Sepengetahuan Mo Wuyu, hanya ada sedikit jimat spiritual dengan kekuatan serangan kuat yang bisa dia gunakan. Sama seperti Jian Lushi yang ingin menggunakan jimat untuk menangani dirinya sendiri. Tetapi karena levelnya terlalu rendah, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari jimat tersebut. Mo Wuyu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi ekspresi Chu Chen tenang. "Wuyu kecil, percayalah pada dirimu sendiri." Mereka berdua sampai di kaki gunung dan menemukan kamar pribadi di sebuah peternakan untuk makan malam. Setelah Chu Chen mengirimkan lokasi spesifiknya ke Song Qiu, dia mulai memesan. Di pintu pertanian, Jian Lushi dan Si Fugui tercengang. Mereka benar-benar datang untuk makan. Jian Lushi tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah Mo Wuyu tahu dia kalah dan menyerah begitu saja? Dalam 2 jam, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak akan bisa menyalip Penatua Wei. Sejujurnya, dia mungkin juga makan enak. Si Fugui tertawa. "Kamu tidak memperhatikan anak yang lain melarikan diri. Apakah dia menyinggung Penatua Wei?" Alasan utama mengapa Mo Wuyu ingin turun gunung untuk beristirahat adalah membiarkan anak itu melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana Penatua Wei bisa membiarkannya pergi? Penatua Wei marah hari ini, tapi tidak apa-apa. Ketika taruhan hari ini selesai, saya secara pribadi akan menemukan anak itu dan memberikannya kepada Penatua Wei. Jian Lushi berkata dengan sengit, "Adik ke-6, pertama-tama kamu naik gunung dan bertanya pada guru, laporkan situasinya di sini." Pria yang sudah lama terdiam itu mengangguk, berbalik dan berjalan menuju gunung. Segera, Ning Yuanshui dan yang lainnya dari pavilion Bansan menerima berita tersebut. Tujuan mereka turun gunung adalah untuk membiarkan anak itu pergi dulu. Wei Guangtao tertegun sejenak, lalu mencibir, "Mereka cukup bijaksana." Adik laki-laki, jangan khawatir, kamu masih dapat menemukan seseorang di kota Chan. Ning Yuanshui berkata, "Anak itu harus diberi pelajaran." Wei Guangtao mengangguk. "Namun, saudara junior, kamu harus mengingat satu hal." Ning Yuanshui berkata dengan acuh tak acuh, "Kompetisi kita adalah memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Jian Lushi telah kalah 1 ronde. Di pertarungan berikutnya, kamu tidak hanya harus menang, dan juga tidak memberikan ruang bagi Mo Wuyu untuk bertarung untuk ketiga kalinya." Mata Wei Guangtao bersinar terang. "Kakak senior, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Ning Yuanshui mengangguk, bertani di kaki gunung. Tidak lama setelah Chu Chen dan Mo Wuyu duduk, Song Qiu sudah kembali, memegang tas besar di tangannya dan terengah-engah. Kebetulan ada toko di dekat sini.
Song Qiu meletakkan tas itu di atas meja dan membukanya, berisi bahan-bahan yang diperintahkan Chu Chen untuk dibelinya. Mata Song Qiu penuh dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, apa yang ingin kamu buat adalah jimat yang baru saja dikeluarkan oleh kakak senior Jian. Mo Wuyu juga sama penasarannya. Xiao Qiu harap tetap di depan pintu. Untuk saat ini tidak perlu menyajikan makanan. Chu Chen mengeluarkan pena dan tinta, kertas kuning, cinnabar, lilin dupa, del. Wuyu, datang dan buatlah altar sederhana. Sejak turun gunung, ini adalah pertama kalinya Chu Chen menggunakan cara formal untuk mengukir jimat. Mo Wuyu tidak berani mengendur dan terlihat fokus. Setelah Mo Wuyu menyiapkan altar, dia mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chu Chen sebenarnya mulai menulis, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Mo Wuyu belum pernah melihat kecepatan menggambar simbol secepat ini. Dia tidak berani berbicara. Saat menggambar jimat, hal yang paling ditakuti adalah diganggu. Mo Wuyu memperhatikan dengan seksama, mencoba membedakan sesuatu dari sapuan kuas Chu Chen. Namun pada akhirnya, Mo Wuyu hanya bisa mengakui bahwa ini adalah semacam jimat spiritual yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada aura samar yang mengancam di antara sapuan kuas, yang membuat hati Mo Wuyu sedikit bergetar. 10 menit kemudian, Chu Chen berhenti menulis, tiba-tiba melihat ke samping ke arah Mo Wuyu, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Wuyu, bisakah kamu melihat apa itu?" Mo Wuyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan menghembuskannya dengan lembut pada saat yang sama. Chu Chen masih terganggu sebelum pembuatan jimat itu selesai. "Pernahkah kamu mendengar tentang 5 jimat guntur?" kata Chu Chen. Mata Mo Wuyu langsung melebar, dan otaknya bergetar. Dia sedikit bingung. "Apa yang kamu gambar adalah jimat 5 guntur. Jimat 5 guntur adalah salah satu jimat tingkat tertinggi di Jimen Kimen. Sejauh yang diketahui Mo Wuyu, tidak ada seorang pun di sekte Xingluo yang bisa menggambar jimat 5 guntur." Bersambung.